Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam materi tentang latihan soal ya, latihan soal untuk rekonsiliasi. Di sini saya ambilkan dari buku Financial Accounting. Ini dari karangan Kiso dan kawan-kawan, IFRS Edition ya. Di sini saya langsung ambilkan soal yang ada untuk dibahas. Ya. Kalau biasanya soal yang ada itu berupa soal cerita seperti ini ya. Jadi ada informasi dalam ini seperti ini ya. Ada informasi tentang penyebab perbedaan saldo. Tetapi kalau yang sekarang ini kita melihat langsung dari bank statement, juga dari buku besar yang ada di perusahaan ya. Ini terkait dengan cash payment dan cash receipt ya, bisa jadi dari buku besar atau cash payment dari jurnal ya. Ini yang ada di perusahaan, jadi bukan berupa keterangan tertulis yang berupa ini informasi yang sudah ditulis seperti ini, tetapi kita lihat langsung dari bank statement dan buku besar yang ada di perusahaan. Nah, untuk membuat rekonsiliasi ini diperlukan informasi tentang rekonsiliasi yang sudah pernah dilakukan di bulan yang lalu. Ya, contohnya ini kita akan membuat rekonsiliasi untuk bulan Desember ya. Ya, pada bulan Desember ini akan buat bank rekonsiliasi Desember, tetapi pada saat itu kita perlukan juga informasi tentang rekonsiliasi yang telah dilakukan di bulan November. Kenapa? Karena di bulan November ini ada informasi yang diperlukan terkait dengan rekonsiliasi di bulan Desember. Kita mulai ya. Ini adalah rekonsiliasi bulan November. Jadi informasi yang ada, ternyata ini ada deposit in transit. Nah, deposit in transit itu adalah atau disebut juga dengan setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan adalah setoran yang sudah dilakukan oleh perusahaan tetapi disetorkan itu pada akhir bulan, misalnya November tanggal 30. Nah, oleh bank baru dicatat di bulan depannya. Ya, karena bank sudah membuat laporan, maka perlu ini dimasukkan di bulan depannya, akan masuk di bulan Desember tanggal 1. Atau masuk besoknya gitu ya, di hari besoknya tanggal 1 Desember. Jadi ini ada deposit in transit dan juga ada outstanding check. Outstanding check itu adalah cek yang masih beredar, dalam peredaran, artinya kita sudah membayar, jadi perusahaan sudah membayar dengan menggunakan cek, tetapi orang yang diberi cek tersebut belum menguangkan cek tersebut ke bank, sehingga pada saat bank membuat laporan maka tidak ada pengambilan dana terkait dengan cek di nomor tersebut, maka disebut dengan outstanding check. Nah, ini menjadi dasar kita untuk melakukan rekonsiliasi di bulan Desember. Kemudian yang kita perlukan lagi dalam membuat rekonsiliasi adalah informasi bank statement ya di bulan Desember. Ini adalah laporan rekening koran ya. Jadi informasi dari bank tentang cek, ini adalah penarikan dana dari perusahaan. Jadi uang di bank itu ada beberapa kali penarikan, sedangkan deposit adalah setoran yang dilakukan oleh perusahaan ke bank. Ya, jadi ini adalah informasi yang ada di bank statement. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah cash records. Ini adalah catatan di perusahaan tentang uang yang ada di bank. Ya, ini dari payment maupun receipt, cash receipt. Ya, payment ini berarti terkait dengan uang keluar, pembayaran. Cash receipt ini penerimaan atau setoran ya. Ini terkait dengan setoran, ini terkait dengan pengeluaran. Nah, berikutnya, seandainya ada catatan atau di sini dikatakan dengan sebagai memoranda itu ya, di dalam bank statement ini
itu selain informasi tentang cek dan deposit, itu ada juga memoranda. Ini perlu juga diperhatikan. Ya, isinya ada beberapa hal, misalnya di sini ada 2 memoranda ya, catatan perusahaan. Ternyata ada setoran senilai 3645. Artinya ada transfer ya, bukan setoran dari perusahaan tetapi bank menerima uang senilai 3645. Kenapa 3645? Karena di sini yang 3.500 itu untuk pembayaran wesel ya. Jadi ada piutang wesel, ada orang kita punya piutang ke orang ya, orang hutang ke kita, membayar lewat transfer. Yang dilunasi 3.500. Tetapi di sini juga ada interest, ada bunga ya, pendapatan bunganya 160 dan dikurangi dengan biaya collection, biaya administrasi terkait dengan ini 15. Jadi nerimanya 3.500 ditambah 160 dikurangi biaya 15. Di sini hasilnya adalah 3645. Rintala has not accrued any interest on the note. Nah, ini meskipun ada note ya, tetapi tidak ada pencatatan tentang accrual ya, piutang bunga pada pendapatan bunga, terkait dengan bunga tidak ada. Jadi ini tidak ada yang perlu dijurnal terkait dengan accrual. Berikutnya di sini ada informasi tentang NSF. Ya, not sufficient fund. Ini perusahaan menerima cek senilai 572. Tetapi ternyata cek yang diterima itu adalah cek kosong. Atau di sini maknanya adalah pada saat cek ini akan diuangkan oleh perusahaan, ternyata pemiliknya ini ya, pemilik cek yang penulis cek ini, customer kita itu, customer perusahaan, tidak memiliki dana yang cukup. Ya, kita tahu kalau cek itu, kita penerima cek akan menguangkan ke bank untuk menarik dana yang ini ya, dana yang memiliki pemberi cek tadi, pemberi cek. Tapi ternyata tidak ada dana sehingga tidak bisa ditarik uangnya oleh perusahaan. Ya, jadi ini tidak jadi penerimaan, padahal sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan. Kemudian informasi yang lain ini di luar memoranda ya. Ini ada cash balance per book. Nah, ini saldo per book ya, di buku perusahaan adalah 12.485, and the cash balance untuk bank statement itu 20. Nah, ini ada perbedaan ya. Menurut perusahaan uangnya di bank 12, tapi katanya bank uangnya ada 20. The bank didn't make any errors. Jadi kalau ada kesalahan itu tidak dibuat oleh bank, but 2 errors were made by Rintala. Nah, ini ada error. Ini kita diberitahu ada error. Nah, ini kita lihat ya, ternyata dibuat oleh Rintala. Ini kalau di lapangan ini tidak ada yang beritahu ya, kalau error itu kita cari sendiri. Kenapa kok ada perbedaan? Nah, dari mana mencarinya? Yaitu mencocokkan antara ini bank statement dan buku besar atau dengan jurnal ini. Ya, kita mulai saja. Jadi yang pertama di dalam membuat rekonsiliasi ya, bank rekonsiliasi, yang membuat rekonsiliasi adalah perusahaan ya, bukan bank. Maka perlu kita tulis balance-nya baik per book maupun per bank. Ya, ini saya ambilkan dari informasi ini ya. Ini 12.485 dan 20. Jadi ini 12.485 dan 20. Kemudian di dalam rekonsiliasi itu ada 2, apakah add ya, add penambahan atau less pengurangan. Jadi ada add dan less. Add terhadap balance per book, less terhadap balance per book, demikian juga add terhadap balance per bank dan less terhadap balance per bank. Caranya sekarang kita lihat di sini, yang pertama kali lihat bank reconciliation yang bulan lalu. Kita cek di sini ada deposit in transit 2530. Apakah sudah ada di bank statement? Kalau belum ada, maka kita tulis lagi deposit in transitnya. Ya, coba kita lihat deposit in transit. Nah, ini apakah betul ada? Nah, ini ada. Nah, ini ya masuk 1 Desember. Ini bukan tanggal 12 bulan 1 tapi 1 Desember. Ini ya ada 2530,2. Ini sudah ada. Ya, ini berarti sudah cocok.
Kemudian berikutnya kita cek lagi outstanding check, apakah ini semua sudah diuangkan. Kita lihat di bank statement, karena ini penguangannya ada di bank ya. 3451. Kita cek apakah ada. Oh ya, ternyata ini ada. 3451 di sini ada. Tidak hanya mencocokkan kodenya, tapi mencocokkan juga jumlahnya. Oh ya, ini ya sudah ada. Ya. Kemudian 3470. Nah, ini 3470 ini belum ada. Apa artinya? Tidak ada di sini. Artinya sampai saat ini, sampai dibuatnya bank statement ini tetap belum dicairkan oleh pembawa cek. Oleh karena itu dia masih menjadi outstanding check. Nah, sekarang kita lihat outstanding check. Outstanding check itu berarti saldo siapa yang perlu diperbaiki. Ya, karena kaitannya dengan bank ya, perusahaan sudah mencatat pengeluaran tapi orangnya belum ke bank, maka yang diperbaiki adalah balance per bank. Add atau less. Ini outstanding check. Check itu adalah pengeluaran ya, penarikan cek yang ini pengeluaran kas. Maka masuk yang di less. Ya, masuk di less ini, maka kita tulis outstanding check, check number yang belum ada adalah nomor 3470. Ini ya, belum ada. 3471 ini sudah ada. Ya, jangan lupa ngecek nomor angkanya juga sama. Ini ternyata sudah sama. 3472. Ya, ini 1426 sama. 3474. Nah, ini ternyata belum ada, tidak ada di sini, maka ini masih berlaku sebagai outstanding check 1050. Nah, ini ya. 3474 kita tulis di sini. Setelah rekonsiliasi ini sudah selesai, kita cek, maka berikutnya adalah melakukan pencocokan antara bank statement dan jurnal yang ada. Cek ini berarti dicocokkan dengan cash payment, deposit dicocokkan dengan cash receipt. Kita lanjutkan. Tadi 3474 masih belum ada ya. Sekarang ke 3475. 3475 ini ada di bank statement. Nah, ini bisa dilihatnya dari sini ya, dari perusahaan atau dari bank statement ya. Sama ini 3475 1640. Ya, ini sudah ada. Jadi sudah sama, tidak perlu dibuat rekonsiliasi. 3476 1300 sama. 3477 2130 sama ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah di sini ada informasi tentang 3478. Ini sudah ada ini ya. 3478 itu ada di cash payment tetapi tidak ada di bank statement. Bank statementnya tidak ada. Apa maknanya ini? Ya, ini 3478 ini adalah outstanding check. Perusahaan sudah mencatat pengeluaran cek senilai 621 dengan nomor cek ini 3478, tetapi di bank statement tidak ada pengeluaran 3478. Inilah yang disebut dengan outstanding check. Ya, 621 kita masukkan di list di sini, di rekonsiliasi. Berikutnya terus kita cek lagi ya, 3478 tidak ada, 3479 sama, ini sudah. Kemudian 3480 600 sama sudah. 3481. Nah, ini 3481 tidak ada. Maka ini menjadi outstanding check 3481. Berikutnya 3482 sama 3483. Ya, sudah ada juga angka di sini, jangan lupa ya dicocokkan juga. Siapa tahu ada error ya. 3483 sama 3484 tidak ada.
Berarti ini merupakan outstanding check lagi, perusahaan sudah mencatat tetapi bank belum. Jadi di sini 3 ada nomor 3484 senilai 798. Kemudian ini sudah ya, jadi 3484, kemudian 3485. Nah, ini coba kita perhatikan, 3485 ini ada ya, tetapi ini bukan outstanding check ya, ada ini sudah, tetapi angka yang ada di sini berbeda. Di sini 540, artinya bank mengakui ada penarikan cek senilai 540, tetapi perusahaan mencatatnya 3485 ini ya, perusahaan mencatatnya 450. Ya, ini adalah terjadi error. Ya, terjadi error, kesalahan. Nah, perlu dicek lagi. Kalau kita di lapangan perlu dicek siapa yang salah, apakah bank atau perusahaan. Tetapi karena di soal ini ada informasi tadi ya, bank didn't make any error. Ya, tidak ada kesalahan dari bank, but 2 errors were made by Rintala. Berarti ini kalau ada kesalahannya Rintala. 2 errors, ini baru ditemukan 1 error, di mana ini 540 dan 450. Bagaimana perbaikannya? Ya, jadi ada penarikan dana. Penarikan dananya 540,8. Ya, jadi kalau saya buat ilustrasi, ada penarikan dana 540,8. Ini yang betul. Tetapi oleh Rintala dicatatnya sebagai 450,8. Nah, ini berarti ada pengurangan saldo senilai itu. Ya. Berarti ini ada selisih. Ada selisih, karena sudah saya minus berarti ini saya tambah ya. Ini ada selisih 90. Yang betul yang ini. Ya, yang betul yang ini. Bagaimana perbaikannya? Maka koreksinya saldo yang ada di sini ya, pengurangannya harusnya 540, tapi baru dikurangi 450. Maka koreksinya adalah dikurangi lagi 90 saldo yang ada. Sehingga pengurangannya menjadi ini ya, totalnya sama. Ya, penjumlahannya ya. Jadi koreksinya adalah di minus lagi. Kalau ini di plus 90, nah, maka menjadi semakin jauh dari saldo ini ya. Jadi saldonya hanya dikurangi 450, harusnya dikurangi lagi 90 agar ini menjadi pengurangan 540. Karena koreksi ini di minus, maka di dalam rekonsiliasi pun sama ya. Jadi harus dikurangi. Tetapi less pada siapa? Per book atau per bank. Kita lihat error itu terjadi di perusahaan, sehingga di sini less ya. Less error sebesar 90 ya, posisinya less. Karena di sini ya seharusnya koreksinya adalah di minus. Kemudian ini sudah. Nah, ini 3486 tidak ada lagi di bank statement. Artinya ini adalah outstanding check ya, nomor 3486. Ini outstanding check
nomor 3486 senilai 1889,50. Nah, berarti di sini sudah selesai untuk yang cash payment, tinggal yang cash receipt. Demikian juga ini ya, sama seperti cash receipt, jadi kita cek juga. Nah, untuk tanggalnya tidak apa-apa ya, ini dicatat besoknya begitu ya, tapi jumlahnya harus sama. Ini kan tanggal 4 Desember ya. Jadi perusahaan menyetornya itu 3 Desember, tapi ya ini sama seperti tadi ya, seperti deposit in transit itu baru masuk besoknya. Tapi tidak masalah nih, ini kan bukan di akhir bulan ya, sehingga langsung masuk di tanggal 4 misalnya ini ya, tapi jumlahnya sama. Ini sudah ada ya, kemudian 7 Desember 2365 sama, jangan lupa jumlahnya juga dicek ya. Ini 2365,10 sama ya, jangan-jangan ada error gitu ya. Kemudian ini 2672 ini sama. Kemudian 29, nah ini coba kita perhatikan 2954 di tanggal 20 Desember ada setoran cash receipt ya, jadi penambahan kas, tetapi di sini nyadat di sini di bank statement dicatat setorannya 2945 tapi perusahaan mencatatnya 2954. Nah, kalau ada error seperti ini, siapa yang salah harus dicek lagi ya, tetapi tadi diinformasikan yang salah itu ada di perusahaan, sehingga yang benar saldo bank ini ya 2945. Maka saya tulis di sini saldo yang benar adalah 2945, tetapi oleh perusahaan di sini catat 2954. Nah, ini setoran ya. Kalau tadi kan pengeluaran ya, pengeluarannya terkait dengan cek. Sedangkan kalau ini terkait dengan deposit, maka jumlahnya tidak saya minus ya. Ini deposit kan setoran. Setoran kita perusahaan mencatat setorannya terlalu besar. Ya, terlalu besar berapa ini ya? Ini terlalu besar, harusnya 2945, tetapi perusahaan mencatatnya 2954, terlalu besar 9. Terlalu tinggi setorannya. Maka koreksinya supaya setorannya itu sesuai dengan yang real, yang sesungguhnya di sini, maka untuk koreksinya harus di minus 9. Ya, dengan di minus 9 ini akan sesuai dengan saldo asli. Jadi perbaikannya adalah di minus, koreksinya ya. Minus, siapa yang di minus? Yang di minus adalah perusahaan. Ya, perusahaan, bukan bank ya, karena yang salah error itu ada di perusahaan. Di minus berarti ada error kedua, yaitu 9, posisinya less. Kita lanjutkan, berikutnya adalah tanggal 25. Ini 2567 sudah betul. Tanggal 2836 sudah betul. Tanggal 29 ini ya, ini sudah betul ini ya. Ini sudah betul. Ini sudah. Ya, ini juga sudah. Yang belum adalah 31. Ini juga sudah ya, 30 Desember ini sudah. Nah, yang belum ini 31 Desember. Ini ada setoran di tanggal 31 Desember tapi belum masuk di sini. Nah, ini baru setoran ya, baru masuk besoknya, karena besoknya itu adalah bulan yang berbeda, maka tidak nampak di bank statement ya. Ini ya, tidak ada setoran yang nampak di sini, maka ini adalah deposit in transit. Nah, yang kita perbaiki siapa? Perusahaan sudah mencatat dan sudah melakukan penyetoran. Nah, yang belum mencatat adalah bank. Maka yang diperbaiki adalah bank ditambah atau dikurang. Karena ini merupakan setoran, ya, ini setoran,
maka di sini posisinya menambah. Ini adalah deposit in transit. Ya, senilai 1190 ini ya, 4. Ya. Kemudian ada lagi informasi lainnya. Nah, ini perlu kita cek juga bank memoranda. Bank memoranda ini ada penerimaan 3.500 ditambah bunga 160 dan dikurangi biaya collection ya, atau biaya administrasi ya 15. Ini ada dua cara. Ini bisa kita langsung tulis 3645. 3645 berarti di sini kita tulis 3645. Nah, kita lihat yang perbaiki siapa ini? Ini bank statement perusahaan, bank sudah mencatat. Yang belum mencatat perusahaan. Berarti perusahaan harus yang mencatat. Add atau less, ini kiriman uang transfer berarti add. Ya, ini bisa kita catat di sini. Langsung kita tambahkan 3645 ini ya. Jadi di sini terkait dengan notes payable atau notes ya, ini notes receivable ya, orang membayar ya, bukan payable ya, notes receivable. Ini langsung aja penerimaannya ada 3645. Langsung seperti ini. Boleh? Ya, tetapi harus kita hati-hati, di sini harus diberi keterangan karena 3645 itu bukan note saja ya. 3645 itu kan isinya macam-macam, ada 3.500 ini ya. Ada 160, maka bisa juga kita pakai cara kedua. Ini notesnya kita tetap tulis pendapatannya karena ada pendapatan dari orang bayar utang ya 3.500, maka di sini tulisnya tetap 3.500. Kemudian interest, ini pendapatan ya, pendapatan tuh berarti yang belum mencatat kan per book ya. Pendapatan bunga berarti di sini ini 160 ya, interest, atau bisa kita tambahkan interest revenue atau interest gitu ya. Kemudian collection fee 15. Nah, ini biaya administrasi 15 mengurangi saldo. Berarti di sini dikurangi collection fee atau biaya administrasi bank begitu ya, juga bisa. Ya, ini ya. Kemudian terakhir adalah ada NSF. Nah, not sufficient fund ini perusahaan sudah mencatat penerimaan. Jadi pada saat itu perusahaan mencatatnya karena menerima uang, berarti perusahaan akan mencatat kas masuk. Karena orang yang bayar utang berarti kas pada piutang. Nah, dia sudah mencatat seperti ini. Tetapi ini ternyata tidak diterima uangnya, tidak jadi karena kosong. Berarti bagaimana? Ya dikurangi lagi, dibalik lagi jurnalnya. Maka kasnya harus dikurangi. Masuk di less. Ya, kita tulis saja NSF senilai 572,80. Nah, ini ya. Ini sudah selesai. Kita tinggal menghitung. Ini saya pindah ke sebelah sini ya. Kita tinggal menghitung berapa balance per bank yang sesungguhnya. Ya. Jadi add-nya ini kalau saya hitung ya, kalau kita hitung add-nya ini adalah ini 3.660, kemudian less-nya ya, pengurangannya adalah
ini pengurangannya. Ya. Ini totalnya, ini adalah total setelah dilakukan rekonsiliasi. Saldonya menjadi, nah ini ya, saldonya 15.485. Sedangkan di sini ya, ini kita jumlah juga. Outstanding checknya banyak ya. Nah, ini ternyata ini hanya satu saja deposit in transit. Ya. Saya pindah sini. Berarti ini ya, jadi saldo yang sesungguhnya, yang saldonya cash balance, jadi cash balance-nya adalah 15.458,40 yang betul ya. Nah, kemudian terakhir yang perlu kita lakukan adalah membuat jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian terhadap apa? Terhadap balance per book. Ya, kalau balance per bank tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Ini ada add dan ada less. Nah, kita buat saja langsung di sini jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini ada add ya, add 3660. Nah, ini berarti cash atau cash in bank ya, ini adalah bertambah senilai 3660. Nah, bertambahnya kenapa? Karena ada orang bayar notes receivable. Berarti nah, ini enak kalau kita pisah-pisah begini, langsung saja kita langsung notes receivable. Kalau tadi satu saja di sini, hati-hati, angkanya tadi kan merupakan gabungan, ada interest, ada fee. Kalau ini langsung saja notes receivable-nya berkurang ya, cash in bank to notes receivable. Nah, ini senilai 3.500. Kemudian ada interest revenue senilai 160. Ini adalah penyesuaian untuk add-nya. Nah, sekarang less-nya juga kita buat penyesuaian. Nah, ini karena di sini less, berarti cash in bank-nya berkurang. Berkurang berapa? 686,8 ditaruh di kredit. Cash in bank-nya di kredit 686,8 ya. Kemudian debitnya, lah ini kita harus hati-hati dengan debit. Error yang pertama yang 90. Error yang pertama yang 90 itu terjadi karena salah di perusahaan, salah catat. Ya, saya ingatkan lagi di sini perusahaan mencatatnya adalah 450 cash payment, seharusnya 540. Kalau di sini ada pembayaran, ini berarti perusahaan membayar ke orang lain. Jadi saat itu jurnal yang ada di perusahaan ya, terkait dengan angka 540 ini tadi, ini ya, ini 540 ini jurnalnya di perusahaan, dia perusahaan mencatat sudah membayar ke orang, membayar ya. Kalau membayar itu berarti bayar utang. Ya, misalnya contohnya bayar utang. Bisa saja tidak bayar utang, misalnya membeli sesuatu ya. Tapi ini misalnya bayar utang.
dia yang betul ini adalah pembayaran utang 540,8 to cash, pada kas 540,8. Nah, ini yang betul ini. Yang betul ini. Ya, yang betul ini. Tetapi yang dicatat oleh perusahaan bukan ini, ya. Tetapi yang dicatatnya adalah account payable to cash senilai 450. Nah, ini yang ditulis ini. Ini yang sudah terlanjur ditulis dan salah. Maka bagaimana jurnal koreksinya? Jurnal koreksi agar kembali ke ini ya, ke 540 ya. Maka jurnal koreksinya adalah ini kasnya kurang besar. Ya, maka saldo kas yang ada dikurangi lagi. Ini makanya masuk less di sini ya. Maka di jurnalnya adalah tetap sama karena pembayaran utangnya tidak 450 tapi 540. Maka kita buat jurnal yang sama ini untuk sebagai jurnal koreksinya. Nah, ini senilai 90. Nah, jadi ini urutan urutan untuk jurnalnya ya. Dan yang perlu kita buat yang ini sebetulnya, yang koreksi ini, karena ini kan sudah dibuat sebelumnya. Ini yang ada, yang betul yang ini, maka dari yang jurnal ini kita buat jurnal koreksi untuk mengkoreksi jurnal yang kita buat di sini, sehingga kembali ke jurnal yang sesungguhnya. Nah, ini ya berarti cashnya dikurangi less ya, cashnya dikurangi senilai 90, debitnya adalah account payable, maka ini adalah jurnalnya. Untuk jurnal kas kecil saya taruh di sini account payable senilai 90. Ya, ini untuk error yang pertama. Untuk error yang kedua ini berbeda ceritanya. Kalau error yang kedua itu terkait dengan deposit setoran. Ya, coba kita lihat depositnya 2954. Yang betul 2945, dicatat 2954. Maka ini ada kaitannya dengan kasus yang kedua, ya. Nah, jadi ada setoran penerimaan 2945 ya, yang betul tuh kita menerima kas senilai 2945, yang betul ini dari untuk pembayaran piutang 2945. Jadi ada orang bayar utang ke kita atau piutangnya berkurang 2945. Tapi perusahaan, pencatatan di perusahaan itu tidak 2945, tapi menyatatnya kas 2954 pada piutang usaha 2954. Nah, maka kita perlu melakukan jurnal koreksi untuk mengkoreksi pencatatan ini. Ya, ini kas yang diterima terlalu besar. Ya, harusnya 2945 tercatat ini. Piutang yang berkurang juga terlalu besar ya. Maka jurnalnya dikurangi kas dan piutangnya yang sudah ada ini ya. Maka jurnalnya dibalik saja, piutang pada kas senilai 9. Nah, jadi harus ini jurnalnya. Nah, jurnal koreksi ini kita pindah ke jurnalnya ini ya, jurnal penyesuaian yang ada. Jadi nanti yang kita pakai yang ini saja. Yang ini kan dioret-oretan ya, apa ini di buram kita ya. Nah, yang kita tulis di sini. Maka untuk yang kedua, koreksi kedua ini terkait dengan account payable 90. Kok account payable? Ini ya, piutang account receivable 9. Account receivable to cash. 9 to cash. Ini cash ini. Ya, kemudian collection fee, ya ini biaya administrasi ya. Ini kita tambahkan collection fee atau administration bank ya, boleh.
senilai 15. Ini ditulis bank administrasi juga boleh ya, ini akunnya. Kemudian NSF. Nah, NSF itu orang bayar utang ke kita. Ya, orang membayar utang ke kita. Jadi perusahaan sudah mencatat kas masuk. Kas masuk to account receivable atau pada piutang. Nah, ini sudah dicatat oleh perusahaan senilai ini. Senilai 572,8. Maka jurnal ini tidak berlaku karena dia NSF. Maka jurnal koreksinya ya dibalik saja ya, maka diperlukan jurnal ya. Jurnalnya dibalik saja menjadi account receivable to cash ya. Kita sebut jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian ya. Ini di sini untuk perbaikannya ini adalah 572,8. Nah, ini karena ini masih di hitung-hitungan kita di buram gitu ya, ini dipindahkan ke real jurnalnya. Jadi jurnalnya hanya ini ya, ini ada dua, ini cash in bank. Ini ada dua jurnal. Jurnal pertama untuk mencatat add ini dan jurnal kedua untuk mencatat less. Ya, berarti di sini tadi kaitannya adalah account receivable. Kalau mau dijumlah karena sama-sama ada account receivable boleh. Tapi ini saya tunjukkan, saya sendirikan ini untuk menunjukkan asalnya ya. Account receivable-nya senilai 572,8. Nah, ini ya, ini pada cash in bank. Oke, dengan selesainya jurnal penyesuaian maka sudah selesai rekonsiliasi. Jadi tidak boleh berhenti di atas ini saja ya, di rekonsiliasi, tapi harus sampai ke jurnal penyesuaian, di mana jurnal-jurnal ini tetap dilanjutkan ke buku besar, neraca saldo dan seterusnya sampai laporan keuangan. Jadi ini tidak berhenti di jurnal saja ya, tetap ada posting seperti biasa siklus akuntansi yang biasa. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk rekonsiliasi bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.